Pernah nggak sih pas lagi ngomong bahasa Inggris, rasanya kok kaku banget ya? Kayak setiap kata itu keluar satu-satu, mirip robot. Nah, kita semua pasti pernah ngalamin itu. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya mengubah cara bicara yang kaku jadi kedengaran lebih natural dan ngalir. Jadi, apa sih rahasianya biar terdengar jelas dan alami? Ini bukan soal harus hafal ribuan kosakata baru atau jago banget sama grammar yang super rumit. Kuncinya ternyata jauh lebih simpel dari itu. Dan saya jamin ini bakal mengubah cara Anda bicara selamanya. Oke, biar kebayang, kita dengerin langsung aja bedanya. Ada 3 gaya bicara nih. Pertama, gaya robot. Saya pergi ke toko. Terus ada gaya yang buru-buru. Saya pergi ke toko untuk membeli bahan makanan. Nah, yang terakhir, gaya natural. Saya pergi ke toko untuk membeli bahan makanan. Kelihatan banget kan bedanya? Nah, ini dia dilema yang sering banget kita hadapi. Di satu sisi, kita ngomongnya hati-hati banget, kata per kata. Jadinya kaku. Di sisi lain, saking pengen lancarnya, kita malah ngomong super cepat sampai semua kata jadi nyantur. Dua-duanya bikin frustrasi, tapi tenang, solusinya ada kok. Dan inilah dia kuncinya. Sebuah konsep yang namanya kelompok gagasan atau dalam bahasa Inggris disebut thought groups. Kalau Anda bisa menguasai konsep ini adalah langkah pertama buat membuka pintu ke cara bicara yang jauh lebih alami dan percaya diri. Jadi, apa sih thought group itu? Gampangnya gini, ini tuh sekumpulan kecil kata-kata yang ngebentuk satu ide utuh. Coba deh bayangin ini kayak paket-paket kecil berisi makna yang kita kirim ke pendengar kita, satu persatu, biar gampang dicerna. Coba dengerin contoh kalimat ini ya. Wanita tua itu, yang tinggal di sebelah, adalah seorang aktris dari Italia. Nah, setiap jeda itu adalah satu paket makna yang jelas. Kita dikasih tahu siapa dia, terus di mana dia tinggal, lanjut apa pekerjaannya, dan terakhir dari mana asalnya. Jadi informasinya masuk secara bertahap dan gampang banget dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Ada semacam kerangka kerja nih yang bisa Anda pakai buat ngebentuk kelompok gagasan ini secara alami. Yuk, kita lihat ada 6 pola utamanya. Kuncinya ada di 6 pola ini. Begitu Anda terbiasa sama pola-pola ini, jeda yang alami itu bakal muncul dengan sendirinya pas Anda ngomong. Siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Pola nomor 1, ini dasar banget. Artikel kayak a, and, the, sama kata ganti kepemilikan kayak my atau your, itu selalu nempel sama kata benda setelahnya. Anggap aja mereka itu satu paket yang nggak terpisahkan. Coba deh, dengerin. Kalau kita bilang the book, kedengerannya aneh dan kaku banget kan? Harusnya the book diucapin sebagai satu kesatuan. Sama juga, kayak the shelf. Kelompokan mereka biar alur bicaranya jadi mulus. Oke, pola kedua. Ini soal to infinitives, yaitu kata to yang diikuti kata kerja. Contohnya to go atau to study. Karena ini nyampein satu tindakan, mereka harus selalu ada dalam satu kelompok gagasan yang sama. Jangan dipisah. Kalau kita misahin to dari go, itu kayak kita mecah makna dari tindakannya. I want to go itu satu ide utuh. Jadi, jaga mereka tetap barengan biar pesan Anda nyampe dengan jelas. Lanjut ya, sekarang soal kata hubung atau konjungsi, kayak but, and, because. Anggap aja kata-kata ini tuh jembatan. Nah, jedanya itu harusnya ada sebelum jembatannya, bukan pas lagi di tengah-tengah jembatan. Jadi, kata hubung ini memulai kelompok gagasan yang baru. Wah, contoh ini jelas banget. Jeda setelah but itu bikin kalimatnya jadi aneh. Harusnya selesaikan dulu ide pertama, jeda sebentar, baru mulai ide kedua dengan but. My sister loves cats, but I love dogs. Jauh lebih enak didengarkan. Pola keempat ini benar-benar ngebantu banget. Frasa yang ngasih tahu kita kapan atau di mana sesuatu terjadi, itu biasanya jadi kelompok gagasannya sendiri. Ini ngebantu pendengar buat nyusun informasinya dengan lebih rapi di kepala mereka. Contohnya nih, yesterday morning. Jeda, I went to the park. Keterangan waktunya jadi satu kelompok sendiri. Sama juga dengan lokasi. She works in New York, jeda, at a big company. Jadi setiap frasa lokasi atau waktu punya kelompoknya masing-masing. Nah, kata-kata transisi kayak first of all, after that, atau finally, itu fungsinya kayak penunjuk arah dalam percakapan. Jadi kasih jeda setelah kata-kata itu buat ngasih sinyal ke pendengar kalau kita mau pindah ke poin berikutnya. Coba dengerin ya. First of all, we need to make a plan. Jeda itu ngasih penekanan dan bikin kalimatnya lebih terstruktur. Atau, after that, you can take a break. Ini bikin instruksi atau urutan jadi super jelas.
Dan pola terakhir, kalau Anda mau nambahin detail atau deskripsi, biasanya dimulai dengan kata who, which, atau that. Nah, informasi tambahan ini membentuk kelompok gagasannya sendiri. Kesalahan yang sering terjadi itu semuanya digabung. Padahal seharusnya detail tambahan kayak who lives next door itu punya kelompoknya sendiri. Ini bikin kalimat utamanya, the man is a doctor, tetap jelas sambil kita bisa nyisipin info ekstra dengan mulus. Oke, setelah tahu semua aturannya, sekarang gimana cara pakainya dalam percakapan sehari-hari? Teori itu penting, tapi praktek itu kuncinya. Misal pas lagi rapat, Anda bisa bilang, "Thank you for your feedback. I understand your concerns, and I'll address them all." Atau pas ngomongin rencana akhir pekan, "I'm planning to visit the museum with my family on Saturday morning." Atau waktu ngejelasin kenapa telat, "Because of the heavy traffic, I might be late to our appointment." Lihat kan, setiap jeda itu ngasih kita waktu buat mikir dan juga bernapas. Jadi, intinya apa sih? Menguasai kelompok gagasan ini nggak cuma bikin Anda lebih gampang dimengerti, tapi juga nambahin kepercayaan diri. Anda nggak bakal lagi ngerasa kehabisan napas, karena Anda tahu kapan waktunya berhenti sejenak. Ucapan Anda bakal kedengaran jauh lebih lancar, terkontrol, dan pastinya natural. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan alat baru ini, coba deh pikirkan, ide penting apa sih yang mau Anda jelaskan dengan lebih baik mulai hari ini? Entah itu di rapat kantor, pas ngobrol sama teman, atau di presentasi besar Anda berikutnya. Sudah saatnya berhenti terdengar kaku dan mulai berbicara dengan penuh percaya diri.